Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Jari besar cahaya itu seperti pilar yang menyatu dengan langit dan bumi. Pemandangan yang menyebabkan seseorang merasakan sensasi jantung yang berdebar. Setengah tahun yang lalu, Lindong perlu meminjam kekuatan Little Martin untuk menggunakan jari kedua ini. Tapi sekarang dia benar-benar tidak perlu bergantung pada kekuatan di luarnya. Dengan kekuatan di tubuhnya, dia sudah bisa sepenuhnya memakainya. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan melahap simbol leluhur. Dan karenanya memiliki landasan yang sangat kuat untuk langsung menggunakan esensi Yuan Power untuk mengaktifkan seni bela diri ini. Kekuatannya mirip dengan sayap yang ditambahkan ke harimau, sangat tangguh hingga tak terlukiskan. Tentu saja, jika bukan karena fakta bahwa energi mental Lindong telah mencapai master simbol jiwa tingkat tinggi dan dia memiliki bantuan seperti simbol kuno melahap, bahkan untuk mewujudkan jari pertama akan sulit baginya, apalagi menggunakan esensi Yuan Power untuk mengaktifkan jari kedua. Namun sekarang berbeda. Pedang dingin mengisi mata Lindong saat dia dengan keras berteriak, sementara jari raksasa yang sepenuhnya terbentuk dari esensi Yuan Power langsung menjerit ke bawah, membuat seolah-olah langit telah runtuh pada saat ini. Udara terus-menerus meledak saat jari raksasa turun dari langit menuju Tengsa seperti jari dewa. Saat dia menatap jari raksasa yang semakin membesar di matanya, ekspresi Tengsa berubah sangat muram. Dia ingin menghindarinya, tetapi dia menyadari bahwa Yuan Power di dekatnya sebenarnya telah dikompresi oleh jari raksasa itu sampai menjadi padat, seperti sebuah penjara yang mengikatnya dengan kuat. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membunuh saya, ucap Tengsa. Meskipun situasinya kritis, dia sangat ambisius dan kejam. Sebuah tampilan ganas melintas di matanya saat tangannya membentuk segel dengan kecepatan kilat, sementara benang ki hitam aneh dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Ghastly Puppet Devil Skeleton. Auman rendah tiba-tiba terdengar dari tenggorokan Tengsa. Membangkitkan ki hitam aneh ini sepertinya memiliki beban yang agak besar di tubuhnya. Ki hitam ini menyembur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu berkumpul dan terbentuk di atas kepala Tengsa, berubah menjadi kerangka hitam yang besar. Teknik Great Skeleton, ucap Tengsa, menatap kerangka hitam yang menyelimuti tubuh Tengsa. Ekspresi para pemimpin sekte yang duduk berfluktuasi sedikit. Terbukti, mereka telah mendengar tentang seni bela diri yang kejam dari sekte boneka ini. Untuk menguasai seni bela diri ini, seseorang perlu mendapatkan esensi tulang dari banyak orang dan kemudian menggunakan energi mental untuk memurnikannya. Pada akhirnya, itu akan bergabung dengan tubuh dan ketika diaktifkan, itu akan menyebabkan kekuatan esensi tulang ini dengan cepat menyatu bersama, mengembun menjadi kekuatan yang cukup aneh. Kekuatan ini bukan Yuan Power atau mental energi, tetapi jenis lain dari kekuatan yang relatif unik dan aneh. Mata Lindong berubah serius saat menyaksikan kerangka hitam. Segera setelah itu dia dengan dingin tertawa sambil melambaikan lengan bajunya ketika pilar surga seperti jari cahaya segera turun, menabrak kerangka hitam. Pada saat kontak, badai energi yang besar dengan cepat terbentuk di mana dua kekuatan bertemu. Lingkaran undulasi menakutkan berkibar ke arah luar. Semua pohon raksasa dan bangunan di puncak gunung meledak menjadi debu. Beberapa orang yang tidak beruntung juga terdorong dan memuntahkan darah. Sementara dia menatap kerangka hitam yang melawan dengan sengit di bawah jari raksasa. Niat membunuh di mata Lindong semakin intens. Telapak tangannya menukik ke bawah saat bagian lain dari esensi Yuan Power terbang keluar dari tikar doa dan menembak ke jari raksasa itu. Segera undulasi jari raksasa sekali lagi melonjak. Ketika undulasi dari jari raksasa semakin mengamuk, retakan muncul di kerangka hitam. Retakan ini dengan cepat membesar dan pada akhirnya, di bawah tatapan kagum dari sekian banyak orang, kerangka itu benar-benar pecah. Kerangka iblis hitam meledak terpisah dan cahaya hitam yang tangguh tiba-tiba menyapu keluar dari dalamnya, terbang dengan kecepatan yang sangat mencengangkan dan menikam ke arah Lindong. Kecepatan cahaya hitam itu menakutkan, cepat dan ganas. Bahkan seorang praktisi kuat seperti Mulei hanya bisa secara samar-samar melihat kilatan titik hitam di pandangannya.
Namun meskipun Mulai dan praktisi lain tidak dapat merasakan serangan cahaya hitam, Lindong yang energi mentalnya telah mencapai tahap master simbol jiwa tingkat tinggi segera merasakannya. Matanya melintas dan energi mental yang sama kuat diringkas di depannya untuk membentuk lapisan pertahanan besar yang beberapa puluh meter tebalnya. Namun saat cahaya hitam melintas, serangan yang tampaknya lemah ini menyerang dinding pertahanan energi mental dan meledak seperti bom. Dinding pertahanan energi mental hancur dalam sekejap, dan Lindong juga terpengaruh dan mengeluarkan seteguk darah segar. Namun senyum dingin di wajahnya semakin lebar saat jarinya kembali menekan, dan jari cahaya yang telah memusnahkan kerangka hitam secepat kilat menghantam tubuh Tengsa. Serangan sebelumnya jelas merupakan serangan mempertaruhkan nyawa, memaksa Lindong untuk berhenti mengendalikan jari raksasa untuk terus menyerang. Sementara Tengsa berharap bisa mengambil kesempatan untuk mundur sebelum mengorganisir para praktisi kultus boneka untuk menggabungkan pasukan mereka dan membunuh Lindong. Namun dia tidak pernah berharap bahwa Lindong lebih suka mengambil resiko terluka daripada melepaskan kesempatan bagus ini. Jari cahaya mendarat dengan dentuman keras di tubuh Tengsa. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pertahanan Yuan Power yang rapat di sekitar tubuh Tengsa praktis hancur dalam sekejap. Meskipun lingkaran layar cahaya Yuan Power terus-menerus menyembur keluar dari tubuhnya, mencoba untuk menahan serangan jari cahaya yang menghancurkan. Kecepatan saat layar cahaya hancur jelas jauh melampaui kecepatan di mana Tengsa bisa menciptakan layar perisai. Dengan demikian dalam 10 detik, layar cahaya Yuan Power di sekitar Tengsa benar-benar dilenyapkan. Layar cahaya Yuan Power meledak dan sebuah kekuatan ganas mendarat di tubuh Tengsa. Segera pakaiannya meledak menjadi abu, dan bahkan baju besi Soul Treasure kelas tinggi yang ia pakai pecah dalam hitungan detik. Garis berdarah dengan cepat menyebar di permukaan tubuhnya, dan dalam sekejap mata Tengsa dipenuhi darah. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Di plaza besar, pada saat itu lubang 100 meter muncul dalam pemandangan semua orang. Di tengah lubang adalah Tengsa. Semua makhluk hidup akan hancur berkeping-keping ketika jari itu mendarat. Setelah jari itu meninggalkan lubang di alun-alun, itu akhirnya meledak ke langit yang penuh dengan bercak cahaya dan memudar di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Saat jari cahaya itu hilang, sosok berdarah di tengah lubang dengan liar memuntahkan seteguk darah segar. Auranya telah menjadi sangat lemah, dan orang bisa mengatakan bahwa serangan ini telah menimbulkan kerusakan serius pada Tengsa. Saat mereka menatap orang yang berdarah di dalam lubang, seluruh puncak gunung jatuh dalam keheningan, sementara guncangan tak tertandingi memenuhi mata setiap orang. Tengsa telah kalah. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari praktisi Great Desolate Province yang dikenal sebagai orang paling kuat di Great Desolate Province, kini telah sepenuhnya dikalahkan di tangan seorang anak muda. Di kursi, berbagai pemimpin sekte yang telah diundang juga tidak bisa menahan menelan air liur ketika mereka saling memandang, melihat kejutan di masing-masing mata mereka, terutama mereka yang telah merencanakan untuk bergabung bersama dengan kultus Ghastly Puppet. Keringat dingin mengalir di dahi mereka. Tatapan mereka diam-diam melihat ke arah sosok muda yang perlahan turun dari udara. Ekspresi dia sangat dingin. Mereka tahu bahwa keganasan dari orang yang tampaknya muda ini tidak akan kalah sedikit pun. Kultus boneka yang mengerikan akhirnya akan jatuh kali ini. Tangan yang ditempatkan Mulai di belakang kursi gemetar setelah melihat sekilas di alun-alun. Matanya berhenti pada sosok muda. Lindong ini terlalu ganas. Aku takut akan sangat sulit untuk menemukan siapapun di provinsi besar Desolate yang dapat dibandingkan dengan dia, ucap Mulai. Ketika Mukian-kian melihat ayahnya yang biasanya agak sombong di provinsi ini, kekaguman di mata cantiknya tumbuh lebih intens. Dia dengan lembut mengangkat kepalanya saat dia melihat sosok muda yang juga agak berdarah. Menyerang kultus boneka mengerikan sendirian. Luar biasa, gumam Mukian-kian. Pemimpin sekte, cepat selamatkan pemimpin sekte. Semua praktisi kultus, dengar perintah ini. Bentuk formasi besar dan bunuh bajingan kecil ini, ucap tetua kiri. Keheningan di puncak gunung berlangsung sesaat sebelum praktisi kultus akhirnya kembali sadar, dan para tetua kiri dan kanan segera menjerit marah. Seolah-olah mendengar jeritan mereka, Lindong perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tetua kiri dan kanan. Senyum di bibirnya menyebabkan menggigil di hati semua orang. Jangan khawatir, saya sudah mengatakan ini sebelumnya. Hari ini saya akan membantai kultus boneka mengerikan, ucap Lindong dengan kejam. Saat mereka menatap senyum mengerikan di wajah Lindong, tetua senior kiri dan kanan langsung merasa kulit kepala mereka mati rasa.
Namun wajah mereka segera berubah suram. Meskipun Lindong berhasil mengalahkan Tengsa secara mengejutkan, ini masih markas kultus Ghastly Puppet. Oleh karena itu bukanlah hal yang mudah bagi Lindong untuk mengubah tempat ini menjadi sungai berdarah. Setiap anggota kultus boneka mengerikan, dengarkan, aktifkan Grand Defensive Formation, ucap komando para tetua senior kiri dan kanan. Mereka yang awalnya syok dengan cepat mendapatkan kembali kesadaran mereka. Sepertinya alasan mengapa kultus Ghastly Puppet dapat memiliki status seperti itu di Great Desolate Province adalah karena mereka benar-benar terampil. Bahkan pada saat ini, para praktisi kultus itu masih tidak panik. Para praktisi elit yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari segala arah di Gunung Yin Hitam Misterius. Akhirnya semua orang secara bersamaan membanting tinju mereka ke tanah. Kemudian seluruh Gunung Yin Hitam Misterius mulai bergetar dengan penuh semangat. Itu seperti gempa bumi yang terjadi karena batu besar yang tak terhitung jumlahnya terus terjatuh dari gunung yang menyebabkan keributan meletus. Ketika para praktisi ini membanting tinju mereka di tanah bersama-sama, puncak gunung tiba-tiba terbelah. Kemudian banyak kolom cahaya besar menerobos tanah dan berkumpul di atas Gunung Yin Hitam Misterius dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, gambar formasi bercahaya yang sangat besar menyelimuti seluruh cakrawala. Gambar formasi bercahaya raksasa ini memberikan getaran Yuan Power yang sangat menakutkan. Ini adalah formasi yang terbentuk dari kekuatan gabungan dari setiap praktisi kultus. Semua orang secara alami tahu bahwa mereka memiliki beberapa trik yang tersisa. Saat ini sepertinya gambar formasi bercahaya yang mengerikan ini ternyata adalah trik terakhir dari sekte boneka mengerikan. Saya tidak pernah menduga Lindong benar-benar dapat memaksa kultus boneka mengerikan untuk menggunakan formasi besar ini, ucap Mulei saat melihat pemandangan ini. Kelopak matanya berkedut. Sementara itu, kekaguman mengisi suaranya. Formasi Grand Defensive ini sangat rumit untuk disiapkan. Alasan mengapa kultus Ghastly Puppet dapat mengaktifkannya dengan cepat adalah karena mereka sudah siap. Namun setelah mengeksekusinya kali ini akan membutuhkan usaha dan waktu yang sangat banyak untuk menggunakannya kembali. Oleh karena itu, dalam periode waktu itu, mereka akan berada dalam titik lemah kritis. Oleh karena itu, jika faksi lain memilih untuk menyerang mereka, mereka akan kehilangan pertahanan terkuat mereka. Ketika dia mendengar kata-kata Mulei, mata Kian-Kian yang indah berkilauan dengan lembut. Sebelum dia melirik ayahnya itu, hanya untuk menyadari bahwa kilatan aneh berkilau di matanya. Saat ini Tengsa telah dikalahkan oleh Lindong di depan banyak orang. Ini tidak diragukan lagi, merupakan pukulan besar bagi dia dan kultus Ghastly Puppet-nya. Selain itu, mulai sekarang, kultus Ghastly Puppet tidak perlu lagi membicarakan pembentukan aliansi. Dengan Tengsa terluka parah, kultus Ghastly Puppet saat ini berada di tahap yang paling rentan. Untuk faksi seperti sekte setan besar dan aliansi marsial, ini adalah kesempatan emas bagi mereka. Dalam waktu setengah tahun ini, telah banyak gesekan di antara mereka. Namun karena Mulei dan Wusong tahu bahwa Tengsa berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut, mereka hanya dapat memilih untuk mundur. Namun saat ini, kesabaran mereka telah terbayar karena kesempatan emas akhirnya muncul dengan sendirinya. Mulai memiringkan kepalanya dan menatap Wusong yang berdiri di sampingnya. Saat ini yang terakhir juga meliriknya. Kemudian kedua bibir mereka mengeluarkan suara sangat lembut ke telinga masing-masing. Apakah Anda berencana untuk bergerak? Ini adalah kesempatan sempurna. Jika kita memberi kultus Ghastly Puppet kesempatan untuk pulih di masa depan, seluruh Great Desolate Province akan dimiliki mereka. Ya, tapi mari kita tunggu dulu dan lihat bagaimana Lindong menangani situasi ini. Formasi besar sangat kuat. Jika ada perubahan, itu akan sangat merugikan kita. Ya, mari kita lihat bagaimana reaksi Lindong dulu, ucap percakapan Mulei dan Wusong. Mereka berdua sama-sama rubah tua yang licik. Mereka jelas sadar jika mereka bergerak sekarang, mereka akan menyatakan perang habis-habisan dengan kultus Ghastly Puppet. Dan itu akan menjadi masalah yang sangat parah jika formasi besar kultus berhasil. Oleh karena itu, jika mereka tidak sepenuhnya yakin akan kemenangan, mereka tidak akan mudah bergerak. Lindong, kamu terlalu sombong. Apakah Anda pikir sekte kami tidak dapat menangani Anda? Ucap tetua kiri. Tepat ketika Mulei dan Wusong diam-diam berkomunikasi di arena. Ketika tetua kiri dan kanan melihat bahwa formasi telah berhasil diaktifkan, kemarahan di dalam hati mereka langsung bangkit. Kemudian mereka dengan cepat mengirim beberapa praktisi elit untuk mengambil Tengsa yang terluka parah. Di langit, Lindong menunduk dan melihat gambar formasi bercahaya raksasa itu. Getaran kekuatan Yuan yang bergelombang di atasnya sangat kuat. Bahkan vibrasi kekuatan Yuan pada serangan habis-habisan Tengsa tidak dapat dibandingkan dengan gambaran formasi yang bersinar ini.
Kali ini, kultus Ghastly Puppet telah sepenuhnya melaksanakan usaha terbaik mereka di akhir. Lindong, jika Anda bijak, cepat mundur sekarang. Sekte boneka mengerikan kami tidak menginginkan adanya kerusakan besar, ucap tetua kiri dan kanan. Namun sehubungan dengan kata-kata mereka, Lindong memilih untuk tertawa. Formasi besar kultus Ghastly Puppet memang sangat sulit untuk ditangani. Namun dia tidak punya pilihan sama sekali, karena dia telah berjanji untuk membantai sekte boneka mengerikan hari ini. Dan dia tidak akan kembali menarik kata-katanya. Karena kamu memilih untuk menolak kebaikan kami dan ingin bunuh diri, maka kami akan memenuhi keinginanmu, ucap para tetua senior kiri dan kanan. Keduanya marah oleh tawa Lindong sampai wajah mereka berubah hijau. Kemudian kedua segel tangan mereka dengan cepat berubah. Seketika serangkaian getaran kekuatan Yuan yang mengerikan muncul dari gambar formasi bersinar besar yang menutupi seluruh kultus Ghastly Puppet. Sementara lingkaran cahaya bersinar dengan cepat melonjak. Saat Yuan Power di atas formasi besar menutupi seluruh cakrawala, segera Little Flame dan Little Martin muncul di samping Lindong. Sebelum mereka merilis raungan marah yang rendah, terbukti mereka bisa merasakan betapa hebatnya formasi besar itu. Lindong, biarkan saya membantu Anda. Formasi besar ini cukup rumit, ucap Little Martin dengan lembut. Segera dia berubah menjadi sinar kecil sebelum masuk ke tubuh Lindong. Seketika, cahaya ungu yang aneh menyembur ke matanya. Sehubungan dengan tawarannya, Lindong memilih tidak menolak. Meskipun dia berada di atas angin dalam pertarungan sebelumnya, dia tidak berani meremehkan formasi besar ini. Setelah semua, ini adalah formasi raksasa yang merupakan upaya gabungan dari para praktisi elit yang jumlahnya tak terhitung banyak. Karena itu jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin benar-benar mati di tempat ini. Gambar formasi bercahaya besar di bawah tiba-tiba dirilis. Kemudian lingkaran cahaya bersinar menyerbu dari segala arah dengan kecepatan yang tinggi, sebelum mereka akhirnya berkumpul di tengah-tengah gambar yang bersinar itu. Lindong, serahkan hidup Anda. Ketika mereka merasakan kekuatan Yuan yang tangguh di atas gambar formasi hendak meledak seperti gunung berapi, tetua senior kiri dan kanan langsung meraung marah. Selanjutnya, segel tangan mereka berubah dan gambar formasi itu tiba-tiba bergetar. Kemudian seberkas cahaya seperti pelangi meletus dari dalam gambar formasi dengan nyala yang keras. Serangan dahsyat ini menyebabkan semua orang di sini merasakan ketakutan aneh mengalir di tulang mereka. Bahkan seorang praktisi manifestasi lanjut akan merasa sulit untuk melarikan diri dari serangan seperti itu. Berdasarkan perhitungan mulai dan sisanya, serangan ini mungkin lebih kuat daripada apapun yang bisa dieksekusi oleh praktisi manifestasi tingkat lanjut. Sebuah cahaya bersinar melintas di langit saat ekspresi Lindong berubah serius. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan, dia benar-benar langsung duduk di udara sebelum segel tangannya berubah. Kemudian simbol kuno yang dipenuhi dengan aroma kuno dengan cepat muncul dari atas kepalanya. Saat itu menggeliat, itu menyebabkan angin mengamuk sebelum berubah menjadi lubang hitam besar di atas kepala Lindong. Raungan dalam tiba-tiba bergema di dalam hati Lindong. Segera lubang hitam itu mulai menggeliat dengan cepat sebelum devouring force yang luar biasa kuat keluar dari dalam. Saat devouring force menyapu dan sinar cahaya yang melesat keluar dari langit tiba-tiba menghilang, seolah-olah itu tertelan oleh lubang hitam itu. Di bawah tatapan dari kerumunan yang tersebar di seluruh gunung, sinar cahaya destruktif yang bahkan bisa mengancam praktisi tahap manifestasi langsung menembak ke lubang hitam menggeliat itu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, senyum berbisa langsung melintas di wajah tetua kiri dan kanan sebelum segel tangan mereka berubah saat mereka berteriak. Setelah mereka berdua berteriak, suara memekakkan telinga tiba-tiba meletus dari dalam lubang hitam. Kemudian getaran Yuan Power yang sangat biadab secara maniak meledak. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya mereka berencana untuk menghancurkan lubang hitam dengan paksa. Apakah Anda pikir bahwa simbol leluhur yang melahap bisa dihancurkan oleh serangan Anda? Ucap Lindong. Tubuh Lindong mulai bergetar keras karena syok. Namun kilatan berbisa segera melintas di matanya. Sementara itu, cahaya ungu di matanya menjadi semakin gemilang. Sementara ukuran lubang hitam itu langsung tumbuh beberapa kali. Pada saat yang sama, devouring force juga melonjak dengan cepat. Setelah devouring force melonjak, badai kekuatan Yuan yang memancar keluar dari lubang hitam mulai menghilang dengan cepat. Sementara itu, sinar cahaya yang meletus dari lubang hitam langsung dimakan. Ketika mereka melihat bahwa Lindong telah dengan paksa mencegat serangan formasi bersinar itu, serangkaian seruan tidak percaya segera meletus di arena. Bahkan ketakutan muncul di mata para tetua senior kiri dan kanan. Setelah semua ini, mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa Lindong benar-benar bisa mencegat serangan yang menakutkan seperti itu.
Formasi kalian seperti kotoran anjing, ucap Lindong mengejek. Banyak pasang mata yang tak terhitung menatap kagum. Di udara, Lindong berdiri. Kemudian telapak tangannya berputar, sementara Devouring Force langsung terwujud di bawah tinjunya sebelum dia melakukan pukulan. Devouring Fist. Setelah menuju keluar, lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya terwujud di bawah tinju Lindong sebelum mereka berubah menjadi angin kencang dan dengan sungguh-sungguh menabrak gambar formasi bersinar itu. Setelah mereka terkena tinjunya, lubang hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya memanjang, sementara Devouring Force meletus. Kemudian getaran kekuatan Yuan pada formasi raksasa itu mulai menghilang dengan cepat. Lalu setelahnya, seluruh formasi langsung hancur dengan suara yang keras. Setelah formasi besar itu meledak, tak terhitung banyaknya para praktisi elit kultus boneka menjadi pucat sebelum kebanyakan dari mereka segera memuntahkan seteguk darah segar. Seketika bau berdarah yang kuat membentang di seluruh puncak gunung. Di arena, ketika para pemimpin sekte lainnya melihat pemandangan menyedihkan ini, mereka langsung menarik nafas dingin di dalam hati mereka. Mereka semua tahu bahwa kali ini kultus Ghastly Puppet benar-benar telah selesai. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah.